Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aziza dari kelompok 7 dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang skala data. Nah, apa itu skala data? Skala data ini merupakan cara mengukur dan mengklasifikasikan variabel berdasarkan karakteristiknya. Menurut Herr et al. Ini, the choice of the correct scale determines the appropriate statistical analysis, and incorrect scale selection may lead to misinterpretation and reduced validity of findings. Dalam kata lain, pemilihan skala data yang tepat akan menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan. Kesalahan dalam menentukan skala dapat menghasilkan interpretasi yang salah dan menurunkan validitas hasil dari penelitian tersebut. Dalam samping ini kalian bisa melihat ada contoh skala data. Nah, dalam tabel tersebut terdapat variabel, deskripsi, jenis skala atau scale type-nya, dan juga contoh nilai atau example value-nya. Dalam variabel ini kalian bisa meletakkan jenis kelamin, kepuasan pelanggan, usia, ataupun juga pendapatan mereka. Nah, dalam jenis skala atau scale type ini kalian pun juga bisa melihat ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin atau juga domisili mereka. Sedangkan ordinal itu menilai tingkatan kepuasan pelanggan dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Nah, dalam interval ini menggunakan perbedaan persepsi tanpa titik nol yang mutlak. Misalnya skor motivasi belanja. Nah, dalam rasio scale ini untuk mengukur variabel keuangan seperti pengeluaran atau frekuensi pembelian. Selanjutnya, kesalahan umum yang ada dalam menentukan skala data itu pertamanya ada menganggap data ordinal itu sebagai rasio dan melakukan perhitungan rata-rata yang tidak relevan. Yang kedua, menggunakan skala interval untuk variabel yang hanya bersifat kategori. Dan yang ketiga, tidak mendokumentasikan skala yang digunakan sehingga menyulitkan replikasi penelitian. Implikasi dari skala data ini ada nominal dan juga ordinal. Nominal dan ordinal ini merupakan teknik analisis non-parametrik seperti chi-square atau juga Spearman. Sedangkan kalau interval dan rasio ini merupakan teknik parametrik seperti korelasi Pearson atau juga regresi linear. Pembersihan data atau data cleaning adalah proses untuk memastikan dataset bebas dari kesalahan, duplikasi, nilai kosong, dan inkonsistensi format. Menurut Martins et al. 2005, proses cleaning merupakan tahap paling memakan waktu dalam sains data, tapi memberikan dampak langsung terhadap akurasi hasil. Data cleaning refers to the process of detecting, correcting, and removing errors of inconsistency in a dataset. Martins et al. 2025 note that data cleaning is one of the most time-consuming yet crucial steps in data science, as it directly affects analytical accuracy. Tujuan utama dari cleaning data dalam konteks perilaku konsumen adalah untuk memastikan data mewakili kondisi aktual responden, menghapus data yang tidak relevan atau rusak, menjaga integritas hasil analisis statistik. Ini dapat muncul ini contoh tabel ini raw data sebelum cleaning data ya nih. Dapat dilihat itu tabel di atas, dapat dilihat tabel menunjukkan bahwa terdapat nilai yang tidak logis, yaitu usia 120 tahun itu. Data kosong pada kolom pendapatan serta duplikasi pada baris terakhir. Prosedur cleaningnya adalah itu langkah-langkah pembersihannya itu identifikasi nilai kosong atau missing values, diisi dengan nilai rata-rata atau median, deteksi outlier, nilai pencilan, diperiksa apakah kesalahan input atau data invalid ekstrim, hapus duplikasi, duplicate rows, mempertahankan hanya satu entry unik, standarisasi format, menyamakan format tanggal, satuan, dan kapitalisasi teks. Validasi logika, memeriksa ketepatan antar variabel, misal usia tidak boleh negatif. Hasil setelah cleaning ini dapat dilihat dari tabelnya itu ya tuh, hasil setelah cleaningnya tuh. Setelah proses cleaning, semua nilai telah disesuaikan agar realistis dan siap untuk tahap analisis selanjutnya. Properly cleaned data reduces bias and improves model accuracy.
Coates et al. 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi data. Apa itu transformasi data? Transformasi data adalah proses di mana mengubah bentuk data agar sesuai dengan asumsi analisis statistik atau model pembelajaran mesin. Transformasi data diperlukan untuk menyampaikan skala variabel numerik, menangani distribusi data yang tidak normal, dan mengonversi variabel kategorikal menjadi numerik. Jenis-jenis transformasi data ini adalah contoh hasil transformasi data. Nah, untuk workflow analisis, alur kerja pengolahan data perilaku konsumen secara umum melibatkan 5 tahap. Yang pertama, data input, mengimport data dari sumber Excel, CSV, atau survey daring. Lalu yang kedua, data cleaning, menghapus error, duplikasi, dan nilai kosong. Yang ketiga, data transformation, menormalkan, mengonversi variabel agar siap dianalisis. Yang keempat, statistical analysis, menggunakan uji korelasi, regresi, atau analisis cluster. Yang kelima, interpretation dan reporting, menarik kesimpulan dan merekomendasi strategi bisnis. Yang terakhir, ilustrasi alur proses. Ini adalah contoh diagram berisi 5 blok panah horizontal. Sekian dari materi kami, yang pertama skala data, yang kedua data cleaning, dan yang terakhir transformasi data. Semoga materi yang kami berikan dapat mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.